Halo teman-teman. Ketika melihat statistik dana moneter internasional, tidak termasuk negara kecil Luxembourg, Irlandia adalah negara terkaya di Eropa dengan PDB per daya beli $89.383. Mengapa mereka begitu kaya? Mari kita cari tahu apa kebenaran di baliknya, ya. Pada tahun 1922, setelah mengalami perang dan ketegangan, Irlandia memperoleh kemerdekaan dari Inggris Raya. Pada saat itu, negara itu sangat miskin, dengan lebih dari 90% penduduknya bekerja di pertanian, ekspor utamanya adalah susu dan daging sapi, terutama dijual ke Inggris. Secara keseluruhan, ekonominya tertinggal dari negara-negara Eropa lainnya. Pada 1930-an, resesi hebat terjadi di seluruh dunia, dan permintaan menyebabkan sebagian besar negara dengan pasar bebas menderita kerugian besar. Hanya negara-negara komunis seperti Uni Soviet dan Cina dengan ekonomi tertutup yang tumbuh dengan mantap. Pemimpin Irlandia Amon de Valera melihat kekuatan dan kelemahan ekonomi kapitalis dan komunis. Oleh karena itu, ia memilih ide-ide yang dianggap baik untuk diterapkan di negaranya. Pertama, Irlandia menasionalisasi sektor ekonomi, melarang perdagangan luar negeri dan kegiatan investasi, dan mengenakan pajak yang tinggi atas barang-barang impor. Kisah-kisah ini mereka pelajari dari negara-negara komunis dengan ekonomi subsisten. Kedua, Irlandia mempromosikan industrialisasi massal di banyak industri untuk memodernisasi seperti negara-negara barat. Namun, semua kebijakan tersebut tidak efektif. Karena untuk membuat suatu negara menjadi industri dengan cepat, diperlukan sumber daya yang diperlukan untuk membangun pabrik, membeli mesin, membangun pelabuhan atau bangunan modern. Yang lebih penting adalah memiliki batu bara atau biji besi, sumber daya yang dibutuhkan oleh industri berat. Tetapi Irlandia sangat miskin pada waktu itu, semua sumber daya langka, sehingga proses industrialisasi dengan cepat gagal. Selanjutnya, nasionalisasi ekonomi membuat orang merasa kurang bebas dan kurang berkembang dibandingkan dengan negara-negara kaya Eropa lainnya. Oleh karena itu, banyak orang meninggalkan negara itu, bersama dengan kelaparan sebelumnya yang menyebabkan populasi Irlandia turun dari 8 juta menjadi 4 juta pada tahun 1950. Juga karena kesulitan negara itu Irlandia menyatakan netralitas dalam Perang Dunia Kedua sehingga tetangganya Inggris Raya akan berperang sendirian. Pada tahun 1957, Irlandia memutuskan untuk mengalihkan ekonominya ke kapitalisme. Mereka membuka diri untuk perdagangan internasional, memungkinkan untuk investasi asing. Mengurangi perusahaan milik negara dan sangat mempromosikan homeschooling. Berkat ini, ekonomi negara pulih dan berkembang secara bertahap. Pada tahun 1973, Irlandia bergabung dengan masyarakat ekonomi Eropa, pendahulu dari Uni Eropa saat ini. Namun, tak lama kemudian, terjadi krisis minyak global yang menyebabkan harga minyak meroket. Pengeluaran pemerintah melebihi anggaran dan harus memungut pajak rata-rata 50% atas gaji setiap warga negara. Ekonomi Irlandia terus berjuang. Banyak tempat mengalami pemadaman listrik dan 20% pengangguran pada tahun 1980. Negara ini dijuluki sebagai orang sakit di Eropa. Tak urung mundur, para politisi Irlandia berkumpul untuk berdiskusi dan mempresentasikan ide inovatif yang disebut strategi Tallaug. Mereka mengurangi atau membebaskan pajak bagi banyak industri untuk menarik investasi asing dan secara aktif mendukung ekonomi swasta. Sekaligus meningkatkan partisipasi perempuan dalam angkatan kerja. Semua ini, bersama dengan puluhan tahun investasi besar dalam pendidikan yang mengikutinya, mengubah Irlandia secara dramatis. Mereka melakukan transisi dari ekonomi pertanian ke ekonomi pengetahuan. Dari pertengahan 1990-an hingga 2000-an, ekonomi Irlandia tumbuh pada tingkat 9 hingga 10% per tahun dan dijuluki Harimau Celtic. Banyak perusahaan swasta dengan pendapatan miliaran dolar per tahun telah bercabang di seluruh Eropa. Irlandia jauh di depan negara-negara yang telah merendahkan Irlandia sebagai orang sakit sebelumnya. Mereka telah menjadi salah satu negara terkaya di dunia. Kecuali selama 5 tahun terkena dampak krisis ekonomi global, Irlandia memiliki tingkat pertumbuhan PDB tahunan yang cukup stabil. Salah satu alasan utama pertumbuhan tersebut berasal dari rendahnya perpajakan atau kebijakan pembebasan pajak pada tahun 1980-an. Ini telah menarik perhatian perusahaan multinasional dan perusahaan dengan ribuan karyawan. Termasuk Google, Facebook, Microsoft, Samsung, Intel, Apple, IBM, Oracle, Cisco, Tencent. Faktanya, negara-negara Eropa lainnya seperti Makedonia, Hongaria, dan Bulgaria memiliki keringanan pajak yang lebih baik daripada Irlandia. Namun, perusahaan besar tidak memilihnya, karena di Irlandia, selain pajak yang menarik, juga infrastruktur yang sangat baik.
Hubungan bisnis internasional berkembang pesat dan banyak pekerja sangat terampil. Ini adalah perusahaan asing yang sebagian besar telah memberikan kontribusi terhadap pertumbuhan PDB Irlandia. Singkatnya, berkat investasi awal dalam pengembangan pendidikan, ditambah negara Irlandia dengan terampil menerapkan kebijakan untuk memajukan ekonomi, menjadikan Irlandia PDB per kapita tertinggi di Eropa. Video datang ke sini. Terima kasih semua untuk menonton dan menyukai. Sampai jumpa dan sampai jumpa lagi.